Ibu, Bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun saudara berada, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah Minggu GKJ Demak Ijo, meskipun masih di rumah masing-masing. Terkhusus bagi anak-anak dan para adiyuswa. Semoga kita segera dapat kembali bersama-sama beribadah di gereja. Ibadah minggu hari ini mengambil tema Firman Tuhan mengajarkan hidup dan mati milik Tuhan. Bacaan terambil dari surat Roma 14 ayat 6 sampai dengan 12. Adapun ibadah akan dilayani oleh Pendeta Samuel Andi Prasetyo. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah pada saat ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 2, Angkatlah hatimu pada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online GKJ Demak Ijo. Marilah kita bersama-sama mengawali dan mengkuduskan ibadah kita pada minggu hari ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang senantiasa setia memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Persilahkan duduk kembali.
Jemaat yang terkasih, marilah kita memperhatikan perintah Tuhan yang terambil dari surat Galatia 2 ayat 20 yang demikian firman-Nya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini, kita diingatkan bahwa hidup kita ini bukanlah milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Kristuslah pemilik hidup kita, karena kita telah ditebus dan dibayar dengan harga yang lunas. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita belum mampu mencerminkan sikap hidup Kristus dalam diri kita. Kita masih senang melakukan keinginan hawa nafsu kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita dan memohon pengampunan di dalam doa pertobatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari dan mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami, karena sebagai milik-Mu, kami masih sering menuruti keinginan duniawi kami sendiri. Sebagai orang yang telah ditebus dari kuasa dosa, kami belum bisa seutuhnya hidup dalam ketaatan. Ampunilah kami dan perbaharuilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sekarang dengarkanlah berita anugerah Tuhan sebagai berita pengampunan bagi kita yang telah mengaku segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Allah. Berita anugerah terambil dari surat Kolose pasal pertama ayat 21 yang demikian sabda Tuhan. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang akan menolong dan menuntun dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan oleh karena itu, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami
sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, Allah di tempat yang maha tinggi, yang masih menganugerahkan kehidupan, kekuatan, keselamatan, kesehatan, dan pengharapan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami menghadap tahta-Mu mengucapkan syukur untuk setiap kasih dan kemurahan-Mu yang sungguh nyata dan tiada pernah terhenti dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau menuntun dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk terus melewati kehidupan kami dan terus berjalan dalam pesiaran kami di dunia ini. Sekarang Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat membacanya dengan baik, mendengarnya dengan baik, merenung-renungkannya, dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga sungguh ya Tuhan, melalui sabda Tuhan ini, hidup kami dikuatkan, diperbaharui, dan senantiasa kami dalam terang jalan-Mu. Hamba-Mu kiranya Tuhan juga yang melayakkan, sehingga berkata seturut dengan kehendak-Mu saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan sabda pada minggu hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 14 ayat 6 sampai 12. Surat Roma pasal 14 ayat 6 sampai 12 yang demikian kesaksian sabdanya. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Dan mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam hati, dan berjuang melakukan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu di hari ini? Baik, sehat. Semoga kita tetap bersemangat, kita tetap dalam keadaan sehat, dan kita terus berpengharapan meskipun saat ini kita masih berada dalam situasi kondisi yang sangat terbatas dan masih memprihatinkan terkait dengan pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar bersama tadi diberikan tema
Firman Tuhan mengajarkan hidup dan mati milik Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan hidup dan mati milik Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata milik berarti mempunyai, dalam genggaman, dalam kuasa, dalam otoritas. Jadi, kalau kita merajut pada tema kita pada saat ini, berarti hidup dan mati seseorang itu dalam kuasa, dalam otoritas, dan dalam genggaman Tuhan. Hidup dan mati seseorang menurut dari tema kita pada saat ini berarti dalam otoritas, dalam genggaman, dalam kuasa Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema ini menunjuk kepada apa yang diutarakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma. Jelas sekali bahwa dalam ayatnya yang ke-8, Paulus mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Pertanyaan yang mendasar adalah kenapa Paulus menguatkan dan mengingatkan jemaat di kota Roma dengan tulisan yang demikian? Kenapa Paulus mengingatkan bahwa hidupmu dan bahkan matimu adalah milik Tuhan? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada situasi dan kondisi dalam jemaat mula-mula di kota Roma pada waktu itu. Kalau kita membaca teks dalam surat Roma, dari pasalnya yang pertama sampai yang terakhir, kita akan mendapati bahwa sejatinya orang-orang atau jemaat mula-mula di kota Roma, komunitas yang masih kecil di kota Roma, mengalami penindasan yang luar biasa hebatnya. Karena kita tahu bahwa di Roma, masyarakat atau orang-orang harus menyembah kaisar dan tidak boleh menyembah selain kaisar, karena kaisar dianggap sebagai titisan dewa. Jelas bahwa jemaat di kota Roma menghadapi situasi kondisi yang sulit, kondisi yang pelik, kondisi yang tidak mudah dalam menyatakan imannya atau mengekspresikan imannya. Jangankan untuk mewartakan kepada orang lain, bahkan untuk bersekutu dan berkumpul pun, jemaat di kota Roma harus berjuang sedemikian agar mereka dapat bersekutu, agar mereka dapat berkumpul, agar mereka dapat beribadah. Dalam banyak literatur dikatakan bahwa jemaat di kota Roma harus bersembunyi gitu ya, ketika mereka beribadah. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada situasi yang demikian yang menjadikan mereka atau jemaat ini tidak bisa mengekspresikan imannya dengan baik. Mereka tidak bisa untuk menyatakan imannya kepada orang-orang di sekitarnya karena ancaman dan hambatan yang dihadapi. Selain itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ternyata kalau kita membaca juga ada sebuah situasi di jemaat mula-mula di Roma bahwa mereka ada kecenderungan untuk mementingkan dirinya sendiri. Sehingga dalam ayat 7 tadi dikatakan bahwa sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Jemaat di Roma ada kecenderungan untuk mementingkan dirinya sendiri. Jadi sudah tertindas, menghadapi situasi yang sulit, begitu ya. Ditambah ada kecenderungan individualistik
atau mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus menegaskan kepada jemaat di kota Roma bahwa engkau hidup tetapi bukan untuk dirimu sendiri. Juga sekaligus Paulus menegaskan bahwa ketika engkau hidup, bahkan mati sekalipun, itu karena kuasa dan otoritas Allah. Karena engkau adalah milik Allah. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan agar jemaat di kota Roma tidak gentar, tidak takut dalam menghadapi situasi kondisi yang dialaminya. Paulus juga mengingatkan agar jemaat di kota Roma saling mengasihi, saling melayani, saling menolong satu dengan yang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita pun masih dalam situasi kondisi yang demikian di tengah pandemi yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, di Indonesia saat ini dalam tanda kutip itu di lockdown oleh negara-negara lain. Artinya apa? Negara-negara lain itu tidak mengizinkan orang Indonesia memasuki negaranya. Katakanlah Malaysia, Singapura, Jepang, dan lain sebagainya. Jadi orang Indonesia tidak boleh memasuki negara tersebut. Karena apa? Karena kasus COVID-19 yang masih sangat tinggi. Dari hari per hari grafiknya terus menanjak. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi keprihatinan bagi kita semua. Belum lagi angka kematian juga dari hari ke hari terus naik. Dalam berita pada hari Rabu yang lalu, itu di DKI Jakarta, itu lahan untuk dijadikan tempat penguburan bagi jenazah yang terkonfirmasi COVID-19 itu sudah kritis, sudah tidak ada lagi lahan, karena setiap hari sudah bertambah, semakin bertambah. Bahkan kemudian diperkirakan lahan yang ada itu sampai Oktober nanti sudah habis. Sudah tidak muat lagi, maka Pemprov DKI Jakarta kemudian akan mencari lahan baru. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini keadaan yang kita hadapi. Belum lagi dampak ekonomi yang ditimbulkan, dampak sosial, dampak politik yang ditimbulkan dari pandemi COVID yang saat ini belum terkendali di negara kita ini. Kita harus bisa melihat, kita harus bisa mendengar hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan di tengah situasi kondisi yang saat ini mungkin tidak memungkinkan. Di tengah situasi kondisi yang saat ini kita menghadapi kenyataan yang menekan diri kita. Di saat-saat ini kita menghadapi situasi kondisi yang tidak ada kepastian ke depan. Kita diingatkan bahwa sejatinya kita ini milik Tuhan. Bahkan hidup dan mati kita pun, kita ini milik Tuhan. Oleh karena itu apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Oleh karena itu kita diajak untuk berani menghadapi situasi demikian ini. Bukan berani menghadapi dengan sembrono, bukan. Tetapi menghadapi situasi demikian dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Kalau tidak penting-penting banget begitu, ya tidak keluar rumah. Kalau tidak harus melakukan sesuatu, diam di rumah dan lain sebagainya. Juga kita diajak bahwa hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri. Kita diajak untuk memerhatikan saudara-saudara kita. Kita diajak untuk saling menolong. Kita diajak untuk menopang satu dengan yang lain. Meskipun saat ini kita pun juga menghadapi situasi kondisi yang mungkin saja penuh dengan ketidakpastian. Tetapi yakinlah ketika kita terus berjuang dan kita menyandarkan hidup kita kepada Allah, maka Allah akan memampukan dan menolong kehidupan kita. Kita adalah milik Allah. Itu berarti kita dalam kuasa, otoritas, dan kendali Allah.
Mari kita taat kepadanya dan kita seturut dengan kehendak-Nya, maka kita akan terus melangkah bersama dengan Allah melewati badai pergumulan ini. Tetap setia, tetap semangat, dan terus untuk bersandar kepada Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Mari kita bersatu hati di dalam doa syukur dan syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk taburan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sejatinya kami ini adalah milik-Mu. Hidup dan mati kami itu untuk Engkau. Dan kami hidup bukan untuk diri kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, ajarkanlah kami untuk senantiasa bersandar kepada-Mu di tengah situasi kondisi di negara kami, di tengah pandemi COVID-19 ini yang masih memprihatinkan ini. Dari hari ke hari kasus masih terus bertambah, dari hari ke hari angka kematian masih terus juga bertambah. Bahkan juga kami diperhadapkan dengan kenyataan perekonomian bangsa kami yang juga sudah mulai goyah. Bahkan juga diperkirakan di kuartal ketiga Indonesia akan menghadapi resesi. Ya Tuhan, semuanya itu menjadikan kami mungkin menjadi takut, menjadi khawatir, dan menjadikan hidup kami ini penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, mampukanlah kami dan ajarkanlah kami untuk senantiasa bersandar, berserah kepada-Mu, karena hidup dan mati kami ini milik Engkau saja. Juga ajarkanlah kami untuk saling mengasihi saudara-saudara kami, saling memperhatikan dan menolong mereka. Ya Tuhan, minggu hari ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Terkhusus bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberkati dan menyembuhkan, memulihkan mereka, sehingga mereka boleh kembali sehat dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Anak-anak kami, kiranya Tuhan juga memberkati. Di tengah-tengah kondisi yang terbatas ini, mereka harus belajar dari rumah. Ya Tuhan, berkatilah mereka, sertalah mereka dalam proses pembelajaran, sehingga anak-anak kami boleh semakin bersemangat, dan apa yang menjadi cita-cita mereka, itu boleh juga dapat terwujud. Bagi bangsa dan negara kami, Tuhan, kami juga sandarkan kepada-Mu. Kiranya Tuhan menolong melawat bangsa kami, sehingga sungguh kami merasakan pemulihan yang daripada-Mu. Di tengah-tengah kondisi bangsa kami yang memprihatinkan ini, kami sungguh memohon lawatan yang daripada-Mu. Para pemimpin kami juga serahkan kepada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan penuh arif bijaksana di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Juga bagi gereja Tuhan, GKJ Demak Ijo, dan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini, mampukanlah kami untuk bersatu hati, saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain, mewujudkan cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami menyandarkan seluruh pergumulan kami pribadi lepas pribadi, ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menolong dan memberkati setiap langkah kehidupan kami. Ampunilah untuk setiap dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Dengan mengimani karya Tuhan yang dilakukannya pada masa yang lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mari kita menegaskan kembali pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, puji syukur atas segala pemeliharaan dan berkat Tuhan sampai saat ini. Oleh karena itu, marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan syukur. Persembahan kita pada hari ini akan kita dasari dari surat Roma 11 ayat 36 yang demikian sabdanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, persembahan kita pada hari ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan kita yang lainnya, akan kita kumpulkan dalam keluarga kita masing-masing dan kemudian dapat diaturkan di gereja pada kotak yang telah disediakan pada setiap hari kerja. Atau Bapak, Ibu, dan Saudara juga dapat mengaturkan persembahan dengan cara ditransfer ke nomor rekening GKJ Tembak Ijo yang telah tertera di layar. Marilah persembahan ini kita kumpulkan dengan menyanyikan pujian. Di sini aku bawa dari pelengkap Kidung Jemaat 147 bait pertama dan kedua. Jemaat terkasih, mari persembahan kita aturkan kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala limpahan berkat-Mu yang kami terima sebagai tanda syukur kami. Kami mengaturkan sebagian dari berkat-Mu itu melalui persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkati dan menyucikan sehingga persembahan kami ini layak di hadapan-Mu dan dapat kami pergunakan untuk mendukung pekerjaan-Mu melalui Gereja Kristen Jawa Demak Ijo. Majelis gereja yang Engkau percaya mengelola persembahan ini, Bapa berkati agar seturut dengan kehendak-Mu. Demikianlah doa kami ya Tuhan, mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa yang terselip. Permohonan dan ucapan syukur kami ini berlandaskan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat terkasih, sesungguhnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hidup dan mati kita ini milik Tuhan. Oleh karena itu, janganlah takut dan putus asa jika kita sedang menghadapi pergumulan hidup. Kita juga diutus untuk menyatakan firman Tuhan tersebut bagi dunia dan sesama. Kini, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan sebagai tanda pengutusan bagi kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 255,
Firman-Mu kupegang selalu. Saudara-saudara yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus memberkati dan menuntun hidup saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Marilah kita senantiasa memegang teguh firman Tuhan yang menolong dan menuntun hidup kita. Kini akan mengakhiri ibadah pada saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 408 bait pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Selamat hari Minggu, selamat merasakan berkat Tuhan, tetap sehat, tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap semangat. Tuhan memberkati.